Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas presensi logika dan algoritma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Said Zakli Rakagda. NIM saya adalah 204101000035. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya berasal dari Universitas Dinamika Surabaya yang tepatnya di Jalan Raya Kedung Baruk nomor 98 Surabaya. Yang pertama adalah tema tentang konsep percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar adalah true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah, false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Ini adalah arti simbolnya. If. Deskripsi. Pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Yang kedua, pernyataan if and else. Deskripsi. Bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Yang ketiga, pernyataan if or elif or else. Deskripsinya disebut juga if percabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, elif, atau if, elif, atau else. Pilihan tunggal. Pada percabangan jenis ini, hanya ada satu kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan satu buah atau satu blok instruksi. Format umum dari algoritma percabangan dengan satu kondisi adalah sebagai berikut, yaitu adalah if kondisi dan instruksi and if. Arti dari format di atas, jika kondisi bernilai benar atau tercapai, maka aksi dikerjakan. Sedangkan jika bernilai salah, maka instruksi tidak dikerjakan dan proses langsung keluar dari percabangan dan kembali lagi ke kondisi awal. Ini adalah bentuk flowchart dari pilihan tunggal. Contoh lain dari pengguna algoritma percabangan untuk satu kondisi adalah sebagai berikut. If A, jika lebih besar dari B, then write, kurung buka A, kurung tutup A, and if. Instruksi di atas artinya instruksi akan menampilkan nilai A hanya jika kondisi A lebih besar daripada B bernilai benar. Jika bernilai salah, maka tidak ada aksi yang akan dilakukan atau proses langsung keluar dari percabangan. Ini adalah contoh program if tunggal. Pilihan dua kasus. Pada percabangan jenis ini, ada dua kondisi yang menjadi syarat untuk dikerjakannya salah satu dari dua instruksi. Kondisi ini bisa bernilai benar atau salah. Bentuk umum dari percabangan dengan dua kondisi adalah sebagai berikut. If kondisi then instruksi 1, else instruksi 2, and if. Arti dari format di atas, jika kondisi bernilai benar, maka instruksi 1 yang akan dikerjakan. Sedangkan jika bernilai salah, maka instruksi 2 yang akan dikerjakan. Perbedaannya dengan percabangan untuk satu kondisi terletak pada adanya dua instruksi untuk dua kondisi, yaitu kondisi bernilai benar dan kondisi bernilai salah. Ini adalah bentuk flowchart if ganda. Dan ini adalah contoh program if ganda. Algoritma percabangan untuk 3 kondisi atau lebih adalah bentuk pengembangan dari dua macam algoritma percabangan yang telah dibahas sebelumnya. Bentuk umum di mana kondisi 1 diuji jika hasil true, jalankan pernyataan 1, jika false. Jika kondisi kedua, jika hasil true, jalankan pernyataan kedua. Jika hasilnya false, uji kondisi ketiga, jika hasil true, jalankan pernyataan 3, jika false, jalankan pernyataan 4, dan seterusnya. Karena itu, percabangan jenis ini akan memiliki banyak variasi. Secara umum, format percabangannya dapat dituliskan sebagai berikut. If kondisi 1,
then pernyataan 1 else if kondisi 2, then pernyataan 2 else if kondisi 3, dan pernyataan 3 else pernyataan N. Maksud dari algoritma di atas, instruksi 1 akan dikerjakan jika kondisi 1 bernilai benar. Jika bernilai salah, pemeriksaan dilanjutkan ke kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai benar, maka instruksi 2 dikerjakan. Jika tidak, pemeriksaan dilanjutkan pada kondisi-kondisi lainnya. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan terhadap semua kondisi yang ada. Jika tidak ada satupun kondisi yang bernilai benar, maka pernyataan yang dikerjakan adalah instruksi 3. Atau instruksi pada percabangan lebih dari 3 kondisi. Ini adalah bentuk flowchart if bertingkat dan flowchart if line bertingkat. Sekian dari saya akhiri. Jika ada kata yang kurang paham mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.